Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ba'du. Qala Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi radhiyallahu anhu wa ardaahu هذه القصيدة قال أولها إمدادكم عن جميع الكون أغنام يا غاية القصد والمأمول والشأن وليس لي مطلب في غيركم وبكم جرس بحسن العطاء والمنع عيان ما سرني في الهوى إلا تذكركم وذكركم في يقظتي وأحياني بالله يا سادتي جودوا بوصلكم على عبيد لكم يا سادتي عاني فليس يخفاكم يا سادتي شجري ولوعتي واشتياقي بل وأحزاني تبكي عيوني عليكم من كل بكم والقلب من حبكم يصلى بنيراني أنتم سروري وأنتم بنيتي وبكم قد طاب قلبي وساعتي وأزواني وطاب قلبي وساعتي وأزماني أودوا علي بما أرجوه يا ثقتي ويا رجائي ويا أنسي وسلواني عطفا على دنف ذابت حشاشته من طول بعد وتشتيت وهجران لي فيكم أمل يا سادتي حسن فإنكم أهل إفضال وإحسان منوا على عبدكم بالوصل يا أملي وقابلوا ما أتى مني بغفراني. Al-mana wallahu alam bihaqqiqatil murad. Pada kesempatan kali ini ya kan, apa yang telah dibaca oleh saudara kita Munsyid, yaitu qasidah yang dibacakan adalah qasidah Al-Habib Ali Al-Habshi sahib Syumtut Turab. Di sini secara kesimpulan setelah saya baca dan setelah saya amati kurang lebih tentunya ini sudah hal biasa ya bagi mereka yang ahlillah, yang sudah kenal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu selalu mencurahkan isi hati mereka yaitu kepada masyayikh, kepada guru-guru mereka, atau juga kepada ya kan, para pendahulu atau aslaf mereka yang terdahulu, yang mana tentunya ini suatu hal yang lumrah atau memang suatu yang biasa ketika memang suatu kecintaan sudah menyatu dalam diri seseorang, itu baik secara kecintaan secara tabiat kebiasaan atau secara syahwah ya kan, baik itu syahwah dunyawiyah atau juga syahwah kepada syahwah imro'ah, syahwah kepada syahwah kepada ma, termasuk juga syahwah kepada baginda Rasulullah SAW, dan terlebih tentunya syahwah kecintaan rohaniyah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan dari awal bait di sini, widadukum an jami'il kauni aghnani. Widad ini wud, kecintaan kepada kalian, pada engkau itu, ya jami'il kaun, dari semua kaun, yani kaun kullu masbawah, kaun al-alam awil mukawwan awil mukawwanat awil aghyar, ada kullu bimakna wahid, artinya satu, artinya kullu masbawah. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan kaun atau juga alam atau juga mukawwan atau juga aghyar. Kata beliau, ketika aku merasakan kecintaan teringat kepada kalian itu agnan, udarukum an jami'il kauni agnan, kecintaan kepada kalian itu sungguh cukup bagiku ini daripada alam semesta ini. Alam semesta seperti tadi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sudah ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul menyatu cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah tidak ada lagi di dalam hati mereka. Ya, terlebih khususnya sahibul qasidah di sini Habib Habshi. Dan secara umumnya tentunya kepada ahlillah, kepada siapapun yang sudah mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti sudah tidak ada lagi perasaan ingin selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini beliau curhatkan kepada ya kan pelantara
itu kepada aslaf beliau, kecintaan kepada guru-guru beliau, dan juga kepada pendahulu beliau yang saleh tentunya. Ya, ini satu kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya akan dicintai olehnya. Kenapa? Karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang terjadi kepada dirinya pun itu semuanya adalah anugerah, semuanya adalah indah, semuanya itu adalah nikmat. Bagi kita mungkin yang belum cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memang apa yang perlu dirasakan? Ya mungkin kalau kita bisa makan, bisa minum, ya, terus kita bisa apalagi punya segalanya, dan itu dianggapnya adalah satu kenikmatan lengkap sudah, ya kan? Tapi bagi mereka adalah satu kecintaan yang hakiki, bahkan abadi tentunya, bukan sekedar hanya di dunia saja. Itu kecintaan tersebut yang akan nantinya terbawa ke alam kubur, akan menyinari kepada mereka, dan terlebih tentunya nanti ketika berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, apalagi sampai mandang nazar ila wajhillahil karim, itu adalah puncak keistimewaan yang memang diinginkan oleh mereka-mereka yang sudah mengenal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan digabungkan, disatukan dengan cinta-cinta Allah, kekasih-kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sudah, itu suatu pertanda seseorang kalau memang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah otomatis. Ketika sudah cinta kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan cinta kepada orang-orang yang beriman, terlebih tentunya kepada guru-gurunya, kepada masyayikh yang menyampaikan kepada dirinya ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada hadratnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta, maka selalu diungkapkan, baik itu Abu Abdullah Al-Haddad dalam Judul Manjum, ya di sini ya kan Al-Ali Habsyi, terus juga Abu Abdullah bin Umar bin Syafiri, ya ashabul Qasaid yang memang betul-betul lahir mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kecintaannya diungkapkan kepada, ya kan, kepada siapa? Kepada aslaf-aslaf mereka. Bahkan yang lebih lagi, ya kan, yang lebih istilahnya mungkin bagi kita unik, ya kan, kecintaan mereka bahkan sampai dicurahkan, diluangkan kepada seorang perempuan secara zahirnya. Ada dalam qasidah Abu Haddad, ana masyghulun bi Laila, ana masyghulun bi Laila an jami'il kauni jumlah, fa idza ma kunta manza qul huwa sabrun wa akhrajat sirrahu hatta lam tubqi fihi fadlah, rahu unsin rahu bursin laisat raha wabillah ila akhirih. Itu suatu kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, setelah cinta kepada Allah, tentunya akan cinta kepada selainnya, apalagi kepada baginda Rasulullah SAW, pada aslaf-aslaf beliau, para awliya salihin, ya kan? Tak bisa terungkapkan itu semua sehingga seolah-olah dijelmakan, digambarkan, diumpamakan. Kalau dulu itu ada, ya kan, seseorang, ya kan, yang disebut dengan Majnun Laila gitu ya, Majnun Laila, ya, seorang laki-laki yang memang tergila-gila dengan seorang Laila pada zaman jahiliyah sebelum masuknya Islam. Itu suatu jadi simbol, ya kan, satu kecintaan tersebut bagi siapapun, ya kan, bagi siapapun, sampai pun akhirnya para aulia itu mengumpamakan kecintaan mereka itu kepada Majnun Laila, tergila-gila, ya kan, perempuan namanya Laila, itu namanya Majnun, sehingga dikatakan Majnun, saking tergila-gilanya kepada Laila tersebut. Idarukum man jami'il kauni abnani, ya ghayatal qasdi wal mahmuli wasyani, wahai puncak daripada tujuanku dan harapanku, mahmuli wasyani, dan ya keadaanku. Jadi tidak ada lagi hasrat, syahwat, keinginan apapun juga dalam dunia ini kecuali hanyalah kepada kalian, wahai ahlillah. Ya kan, luangkan kecintaanku ini kepada kalian, ya kan, yang berarti tentunya kecintaan kepada mereka seperti tadi dikatakan otomatis cinta kepada baginda Rasulullah SAW, karena mereka adalah pengikut,
ya kan, dan juga para pecinta baginda Rasulullah SAW yang mengenal juga kepada baginda Rasulullah SAW dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambung menyambung silsilah, ya kan, ketika digerakkan dari bawah maka akan tergerakkan sampai penghujungan di sana baginda Rasulullah SAW. Begitu bersilsilah, ya kan, sambung menyambung, itu ada silsilahnya, ya kan, dari seorang murid pada guru, dari guru pun sambung pada, ya kan, gurunya, dan seterus dari guru sampailah baginda Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksud dengan widadikum, cintaan kepada kalian. Ketika disebutkan satu orang itu, bukan berarti seorang ini saja, otomatis akan tergerak semuanya sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah SAW.